Pagi di terminal Guntur selalu dimulai dengan bau solar yang bercampur asap rokok murahan. Suara klakson bersahutan seperti teriakan orang-orang yang kalah oleh hidup. Di sudut paling timur terminal, di antara tiang besi berkarat dan lantai retak, berdirilah Ardi, pemuda 21 tahun dengan wajah tenang yang terlalu dewasa untuk usianya, mendorong gerobak batagor tua yang rodanya sering macet sebelah. Gerobak itu bukan sekadar alat berdagang. Cat hijaunya sudah mengelupas, tulisan, Batagor Mang Ujang, nyaris tak terbaca, tapi disitulah seluruh hidup Ardi bertumpu. Gerobak itu peninggalan ayahnya, satu-satunya warisan yang tersisa setelah kematian mendadak yang merenggut kepala keluarga mereka bertahun-tahun lalu. Setiap goresan di kayunya seperti menyimpan napas terakhir seorang ayah yang mati dalam keadaan berhutang. Ardi menyiapkan adonan dengan tangan cekatan. Jemarinya kurus, penuh bekas luka lama yang jarang ia ceritakan. Minyak panas mendesis saat potongan batagor pertama masuk ke wajan, suaranya seperti bisikan peringatan. Ardi menatap minyak itu lama, seolah sedang melihat masa depannya sendiri, panas, berbahaya, tapi tak bisa dihindari. Para sopir angkot sudah mengenalnya. Mereka memanggil Ardi dengan anggukan singkat, tanpa basa-basi. Di terminal, keramahan sering dianggap kelemahan. Ardi paham itu. Ia jarang bicara, jarang tertawa, dan tak pernah ikut bergosip. Baginya, diam adalah bentuk bertahan hidup paling aman. Namun ketenangan Ardi bukan karena ia tak punya keberanian. Justru sebaliknya, ada sesuatu di matanya, tenang tapi tajam, yang membuat orang-orang tertentu enggan menatap terlalu lama. Ardi belajar sejak kecil bahwa dunia tak selalu memberi kesempatan kedua, dan harga diri orang kecil seringkali diinjak tanpa permisi. Sesekali, pandangannya jatuh ke arah kelompok pria yang berdiri di dekat pintu keluar terminal. Mereka tertawa keras, merokok sambil menunjuk-nunjuk pedagang. Ardi mengenal tipe seperti itu. Ia memilih memalingkan wajah, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, masalah yang dicari terlalu cepat biasanya datang lebih kejam. Di dalam dadanya, Ardi menyimpan janji yang tak pernah diucapkan. Ia akan bertahan, ia akan hidup dari keringatnya sendiri. Tidak peduli seberapa kejam terminal ini, tidak peduli seberapa keras dunia menekan lehernya. Batagor ini, gerobak ini, adalah batas terakhir yang tidak boleh dilewati siapapun. Saat matahari mulai naik dan terminal semakin ramai, Ardi menghela napas pelan. Ia belum tahu bahwa hari-hari tenang seperti ini sedang menghitung waktu. Dan bahwa gerobak tua di depannya, suatu hari nanti, akan menjadi saksi bisu dari batas kesabaran seorang pemuda yang selama ini memilih diam. Siang merambat pelan di terminal Guntur, membawa panas yang lengket dan debu yang tak pernah benar-benar turun. Ardi masih berdiri di tempat yang sama, keringat mengalir di pelipisnya, bercampur bau minyak dan aspal. Gerobak tuanya berderit tiap kali ia bergeser sedikit, seolah ikut mengeluh bersama pemiliknya. Terminal semakin padat, tapi rasa aman justru semakin tipis. Ardi mulai merasakan sesuatu yang berbeda hari itu. Tatapan-tatapan singkat yang terlalu lama, langkah kaki yang sengaja melambat saat melewati gerobaknya. Bukan pelanggan, bukan pula sopir, ada ketegangan samar yang mengambang di udara, seperti awan hitam yang belum pecah. Ardi menangkapnya, meski ia berpura-pura tak peduli. Seorang pedagang kopi di seberang memberi isyarat dengan mata, cepat lalu menghindar. Ardi paham maksudnya, di terminal ini, peringatan jarang disampaikan dengan kata-kata. Terlalu berbahaya, terlalu banyak telinga. Ardi hanya mengangguk kecil, tangannya tetap sibuk mengangkat batagor dari wajan. Dari sudut matanya, ia melihat kelompok pria yang tadi pagi masih tertawa-tawa. Kini mereka berpencar, berpura-pura sibuk, tapi pergerakan mereka terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Satu berdiri dekat pintu masuk, satu di belakang kios rokok, dua lainnya mondar-mandir seolah menghitung sesuatu. Ardi tahu, terminal ini punya pola sendiri, dan ia sedang masuk ke dalamnya. Terminal Mah Tekung Sisare, gumam seorang sopir tua sambil menerima seporsi batagor. Terminal tidak pernah tidur, kalimat itu menancap di kepala Ardi. Siang atau malam, selalu ada yang mengawasi, selalu ada yang menuntut bagian. Ardi menyerahkan bungkusan tanpa senyum, matanya mengikuti langkah sopir itu pergi, seolah berharap ada perlindungan di punggung yang makin membungkuk itu. Ingatan Ardi melayang pada ibunya yang setiap pagi mendoakan dagangannya laku dan pulangnya selamat. Tidak kaya, kata ibunya, asal pulang hidup. Ardi menghela napas, dadanya terasa sesak. Ia tahu doa saja seringkali tak cukup di tempat seperti ini.
Seorang pria berjaket hitam berhenti tak jauh dari gerobaknya. Tidak membeli, tidak bertanya. Hanya berdiri, menyalakan rokok, lalu meniupkan asap ke udara. Tatapannya kosong tapi penuh perhitungan. Ardi tak mengangkat kepala, namun seluruh tubuhnya menegang, seperti pegas yang ditahan paksa. Terminal semakin bising, tapi di telinga Ardi justru sunyi. Suara klakson dan teriakan seakan menjauh, digantikan detak jantungnya sendiri. Ia merasa sedang diuji, bukan hari ini mungkin, tapi sebentar lagi. Sesuatu akan datang, dan ia tak tahu apakah dia masih akan menyelamatkannya. Saat matahari condong ke barat, Ardi menutup wajan sejenak. Ia menatap lantai terminal yang kotor dan penuh bekas tapak kaki. Di tempat inilah banyak orang menyerah, banyak pula yang belajar bertahan dengan cara paling pahit. Ardi belum melangkah terlalu jauh, tapi ia tahu, terminal Guntur telah mencatat namanya, dan terminal tak pernah lupa. Sore itu datang dengan langkah berat. Matahari hampir tenggelam, tapi panas terminal belum mau pergi. Ardi kembali menyalakan wajan, berharap dagangannya habis sebelum malam benar-benar turun. Ia merasa ada sesuatu yang menggantung di udara, menekan dadanya pelan-pelan, seperti tangan tak terlihat yang siap mencengkeram. Langkah kaki berhenti tepat di depan gerobaknya. Ardi mengangkat kepala. 3 pria berdiri di sana, tubuh mereka menutup cahaya senja. Wajah-wajah kasar, senyum yang tak pernah sampai ke mata. Pria berjaket hitam yang sejak siang mengawasinya kini berdiri paling depan, rokok masih terselip di bibirnya. "Dagangan rame, Dik," katanya ringan, seolah sedang berbincang soal cuaca. Tangannya mengetuk-netuk kayu gerobak Ardi. Tok, tok, bunyi itu terdengar lebih keras dari klakson terminal. Terminal mah ada aturannya. Ardi mengusap tangan pada lap kain, lalu menatap pria itu dengan sopan. "Hapunten, Kang, abdi dagang sorangan. Tegaduh naon-naon deui," jawabnya pelan. Suaranya tenang, tapi dadanya bergetar. Ia tahu kata-kata itu tidak akan cukup. Senyum pria itu memudar. Salah satu temannya tertawa kecil, penuh ejekan. "Aturan di sini sederhana," kata yang lain sambil mendekat. "Dagangan aman, kamu juga aman." Tangannya mendorong gerobak sedikit, cukup untuk membuat roda berderit. Ardi menarik napas panjang. Ia menggeleng. "Abdi tetiasa," katanya lirih, tapi jelas. Kalimat itu seperti korek api yang dilempar ke genangan bensin. Wajah-wajah di depannya berubah, keramahan palsu runtuh seketika. Tanpa peringatan, kaki menghantam sisi gerobak. Wajan bergoyang, minyak muncrat ke lantai. Beberapa potong batagor jatuh, tercampur debu dan jejak sepatu. Terminal mendadak sepi, orang-orang pura-pura sibuk atau memalingkan muka. Tidak ada yang berani ikut campur. Ardi membeku, tangannya mengepal, kuku menekan telapak hingga nyeri. Ia tidak melawan, tidak bersuara. Ia hanya menatap gerobaknya yang miring, seperti melihat seseorang yang disakiti di depan matanya sendiri. Ada amarah yang mendidih, tapi ia paksa tetap terkunci. "Pikir-pikir lagi," kata pria berjaket hitam sebelum berbalik pergi. "Besok kita mampir lagi." Langkah mereka menjauh, meninggalkan tawa yang menggema pahit di telinga Ardi. Saat terminal kembali bergerak, Ardi berjongkok, memungut batagor yang tersisa. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di dadanya, batas kesabaran itu retak, halus, nyaris tak terlihat, namun Ardi tahu, retakan kecil sering menjadi awal dari kehancuran besar. Malam menelan terminal Guntur perlahan. Lampu-lampu kuning menggantung seperti mata lelah yang terus memaksa diri terjaga. Ardi mendorong gerobaknya pulang dengan langkah terlatih. Roda yang tadi ditendang kini berbunyi pincang, setiap deritannya seperti mengejek ketidakberdayaan. Di bahunya masih terasa nyeri, bukan hanya karena dorongan kasar sore tadi, tapi karena harga diri yang diinjak tanpa sisa. Di gang sempit menuju rumah kontrakannya, Ardi berhenti sejenak. Ia menunduk, menekan sisi rusuknya yang memar. Nafasnya pendek, ingatannya memutar ulang kejadian di terminal, tawa preman, batagor yang jatuh ke tanah, tatapan orang-orang yang memilih diam. Tidak ada darah, tidak ada perlawanan, tapi justru itulah yang membuat lukanya terasa lebih dalam. Ibunya menyambut dengan wajah cemas. Tanpa banyak tanya, ia membersihkan luka-luka kecil di tangan Ardi. Sentuhan itu lembut, kontras dengan kerasnya dunia di luar. Ardi menunduk, tak sanggup menatap mata ibunya. Ia merasa gagal melindungi satu-satunya hal yang mereka miliki. "Tenanaon, Di," kata ibunya lirih, seolah membaca pikirannya. "Nu penting maneh balik."
Kalimat itu menusuk Ardi lebih tajam dari pukulan manapun. Pulang hidup, tapi dengan apa yang tersisa? Malam semakin larut. Ardi duduk sendiri di depan rumah, menatap langit yang nyaris tak berbintang. Angin dingin garut membawa bau tanah basah. Dalam sepi itu, bayangan ayahnya datang tanpa diundang, senyum lelah, tangan kasar, dan suara berat yang selalu tenang. Sabar ayah waktuna, suara itu bergema di kepalanya. Tapi lamun harga diri diinjak, ulah jadi batu. Jadi manusia. Ardi mengepalkan tangan. Ia sadar selama ini ia memilih diam bukan karena tak mampu, tapi karena berharap dunia akan adil dengan sendirinya. Ia masuk ke kamar, membuka peti kayu tua di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan pakaian lusuh, kain ikat, dan sepasang sarung tangan kulit yang sudah lama tak disentuh. Bau apek bercampur kenangan. Ardi menghela napas panjang, merasakan sesuatu yang lama terkubur kini bergerak kembali. Di depan cermin kecil, Ardi menatap wajahnya sendiri. Bukan wajah korban, bukan pula wajah penyerang. Ia adalah seseorang di antara keduanya, orang kecil yang dipaksa memilih. "Ta'ayena," bisiknya pada bayangan sendiri. Tapi moal salawasna. Malam itu, Ardi berbaring tanpa benar-benar tidur. Di dadanya tumbuh sebuah janji, sunyi, berat, dan tak bisa ditarik kembali. Jika esok dunia kembali menendangnya, ia tak akan lagi sekadar memungut sisa-sisa. Kesabarannya telah menemukan batas, dan batas itu kini bernama tekad. Pagi datang tanpa permisi. Ardi terbangun dengan tubuh masih terasa kaku, namun pikirannya jauh lebih terjaga dari biasanya. Ia menatap langit-langit kamar kontrakan yang kusam, mendengar suara azan subuh yang menggema jauh di kejauhan. Ada perasaan asing di dadanya, bukan takut, bukan marah, melainkan kesiapan yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Ia mendorong gerobaknya keluar lebih awal dari biasanya. Jalanan masih basah oleh embun, udara garut menusuk tulang. Di setiap langkah, bayangan masa lalu berjalan bersamanya. Langkah kaki kecil menyusuri jalan tanah, suara bambu beradu, dan teriakan seorang lelaki tua. Yang tegas namun penuh kesabaran. Dulu, sebelum hidup memaksanya dewasa terlalu cepat, Ardi adalah anak padepokan. Ayahnya pernah menitipkannya pada seorang guru silat di kaki Gunung Papandayan, bukan untuk berkelahi, tapi untuk belajar mengendalikan diri. "Kekuatan tanpa kontrol teh musibah," kata sang guru. Ardi mengingat setiap jatuh, setiap luka, setiap ajaran untuk berdiri kembali tanpa dendam. Semua itu ia tinggalkan setelah ayahnya meninggal. Hidup menuntut uang, bukan jurus. Gerobak menggantikan gelanggang, wajan menggantikan latihan. Ardi memilih menjadi pemuda biasa, berharap masa lalu itu tak perlu bangkit lagi. Ia mengira dunia akan membiarkannya hidup tenang. Namun terminal punya aturan sendiri. Saat Ardi tiba di terminal Guntur pagi itu, suasananya terasa sama, namun juga berbeda. Ia berdiri lebih tegak, tatapannya tak lagi menghindar, meski ia tetap diam. Tangannya bergerak menyiapkan batagor, tapi tubuhnya mengingat sesuatu yang lama tertidur. Seorang sopir muda memperhatikannya lebih lama dari biasanya. "Kang Ardi ayeuna beda," gumamnya pada temannya. Ardi mendengar, tapi tak menanggapi. Ia tahu perubahan kecil sering lebih berbahaya daripada perubahan besar, terutama bagi mereka yang terbiasa menguasai. Saat ia menaburkan adonan ke minyak panas, gerakan tangannya lebih terukur. Nafasnya teratur. Di sela suara mendesis wajan, ia mendengar kembali hitungan latihan lama di kepalanya. 1, 2, 3, bukan untuk menyerang, untuk bersiap. Ardi melirik ke sudut terminal tempat kemarin para preman berdiri. Masih kosong, tapi kekosongan itu justru membuat dadanya semakin waspada. Ia paham, orang seperti mereka tak pernah lupa penolakan. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Di dalam dirinya, dua kehidupan saling berhadapan, Ardi si pedagang batagor dan Ardi yang pernah dilatih untuk tidak tumbang saat didorong. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Ardi tidak lagi menekan salah satunya. Ia membiarkan keduanya berdiri berdampingan, menunggu hari ketika masa lalu dan masa kini tak bisa lagi dipisahkan. Siang belum genap tiba ketika bayangan itu kembali muncul. Ardi sedang menuang saus kacang ke atas batagor pesanan seorang ibu muda saat suara tawa berat terdengar dari belakangnya. Tawa yang sama, nada yang sama, seolah terminal ini sengaja memutar ulang luka kemarin, memastikan Ardi tak sempat lupa. Kali ini mereka datang lebih banyak. 5 orang, menyebar seperti lingkaran yang perlahan menutup. Pria berjaket hitam berdiri paling depan,
wajahnya santai, seakan kemarin tak pernah terjadi apa-apa. Di belakangnya, dua orang lain memainkan jari, mengetuk-ngetuk paha, tak sabar. Terminal mendadak terasa sempit. "Gimana, Dik?" Suara itu terdengar ringan, tapi mengandung ancaman. "Udah dipikirin." Ardi mengangkat kepala perlahan. Ia menyekat tangannya, menatap pria itu lurus, tidak menantang, tapi juga tidak menunduk. "Abdi tetap sami," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, namun kokoh. Senyum-senyum itu menghilang, udara seakan membeku. Salah satu preman meludah ke lantai, yang lain mendekat terlalu dekat hingga Ardi bisa mencium bau alkohol di napasnya. "Berani juga," katanya lirih, "tapi cukup untuk didengar. Atau bodoh." Gerobak itu kembali menjadi sasaran. Kali ini lebih kasar. Dorongan kuat membuatnya bergeser, wajan bergetar hebat. Minyak hampir tumpah. Beberapa pelanggan mundur cepat, wajah mereka pucat. Tidak ada yang berteriak. Ketakutan di terminal selalu sunyi. Ardi melangkah maju satu langkah. Hanya satu. Tangannya terangkat, menahan gerobak agar tidak roboh. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat para preman berhenti sesaat. Ada sesuatu pada sikapnya yang berbeda dari kemarin, tenang, siap, dan tidak goyah. "Jangan sentuh lagi," kata Ardi. Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun jelas. Kalimat itu menggantung di udara, lebih berat dari teriakan manapun. Beberapa pasang mata di sekitar terminal membelalak. Tidak ada yang menyangka pemuda pendiam itu akan bicara seperti itu. Pria berjaket hitam tertawa pendek. "Kamu pikir kamu siapa?" tanyanya, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Ia memberi isyarat kecil pada anak buahnya, mundur setengah langkah, bukan karena takut, melainkan menunda. "Besok," katanya sebelum pergi. "Kalau masih keras kepala, terminal ini bukan tempat kamu lagi." Ancaman itu dilontarkan seperti vonis, lalu mereka menghilang di antara keramaian. Ardi berdiri diam beberapa detik setelah mereka pergi. Jantungnya berdetak kencang, tapi langkahnya mantap. Ia kembali ke wajan, melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam dirinya, ia tahu satu hal pasti, ini bukan lagi soal setoran. Ini adalah garis yang sudah terlanjur digambar, dan besok, garis itu akan diuji dengan cara yang jauh lebih kejam. Pagi itu terminal terasa berbeda sejak Ardi menjejakkan kaki. Tidak ada yang berubah secara kasat mata, angkot tetap berteriak, pedagang tetap sibuk, dan asap knalpot tetap menggantung, namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Seperti napas yang ditahan terlalu lama, terminal menunggu sesuatu pecah. Ardi mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Tangannya tenang, langkahnya stabil. Ia sadar sepenuhnya bahwa hari ini bukan sekadar hari berdagang. Ingatan latihan lama berputar di kepalanya, bukan sebagai kemarahan, melainkan pengingat akan kendali. Ia tidak datang untuk mencari masalah, tapi ia tidak lagi berniat menghindar. Mereka muncul menjelang siang, lebih banyak dari kemarin. Wajah-wajah yang sama, ditambah beberapa yang baru, lebih besar, lebih kasar. Lingkaran itu menutup lebih cepat, lebih rapat. Tidak ada basa-basi, tidak ada tawa. Terminal seakan menahan napas. Satu dorongan keras menghantam gerobak. Kali ini lebih brutal. Kayu berdecit, wajan terguncang, dan saus tumpah membasahi lantai. Beberapa orang berteriak kecil lalu menjauh. Ardi menahan gerobak dengan kedua tangan. Otot lengannya menegang. Api yang selama ini ia kunci akhirnya menyentuh udara. "Cukup," ucap Ardi. Bukan teriakan, bukan ancaman, hanya pernyataan. Ketika salah satu dari mereka mengangkat tangan untuk kembali mendorong, tubuh Ardi bergerak lebih dulu, cepat, terukur, seperti ingatan lama yang menemukan jalannya sendiri. Keributan pecah, bukan kekacauan tanpa arah, melainkan benturan kehendak. Ardi bergerak dengan presisi, menghindari serangan, menjaga jarak, memanfaatkan ruang sempit terminal. Ia tidak membabi buta, setiap langkahnya menunjukkan satu hal, ia tahu apa yang ia lakukan. Beberapa preman terhuyung, terkejut bukan oleh rasa sakit semata, melainkan oleh kenyataan bahwa pemuda pendiam itu tidak runtuh seperti yang mereka kira. Terminal berubah menjadi lingkaran penonton yang tak berani mendekat. Suara klakson dan teriakan bercampur, namun pusatnya tetap satu, Ardi. Pria berjaket hitam mundur selangkah. Matanya menyempit, membaca situasi yang tak lagi menguntungkan. Ia memberi isyarat, mencoba mengatur ulang barisan. Tapi momentum telah berpindah. Ketakutan kecil, yang jarang mereka rasakan, mulai merambat. Saat akhirnya jarak tercipta,
Ardi berdiri dengan napas berat namun pandangan tegak. Gerobaknya miring, dagangannya berantakan, tapi ia masih berdiri. Api itu telah meledak, bukan sebagai amarah tak terkendali, melainkan sebagai penolakan terakhir. Terminal tahu satu hal hari itu, Ardi bukan lagi nama yang bisa diinjak tanpa konsekuensi. Kekacauan tidak langsung reda, justru setelah jarak tercipta, ketegangan mengeras seperti besi dipanaskan. Preman-preman itu menyadari satu hal yang sama, jika mereka mundur sekarang, nama mereka akan runtuh di terminal ini. Dan di dunia mereka, reputasi lebih mahal dari rasa sakit. Serangan datang bersamaan, tanpa aba-aba. Ardi bergerak mundur setengah langkah, membiarkan dorongan pertama lewat, lalu memutar tubuhnya dengan napas terkendali. Terminal yang sempit menjadi sekutunya, tiang, bangku, dan gerobak lain membatasi gerak mereka yang terbiasa mengeroyok di ruang terbuka. Ardi memilih bertahan, bukan mengejar. Satu demi satu, ritme mereka pecah. Ada yang terpeleset oleh lantai berminyak, ada yang salah langkah karena saling menghalangi. Ardi tidak mengamuk, ia mengatur jarak, membaca niat, lalu memutuskan kapan harus bergerak. Setiap kali ancaman mendekat, ia meredamnya, mematahkan keberanian sebelum mematahkan langkah. Sorak tidak terdengar, terminal menyaksikan dalam diam yang tebal. Para pedagang bersembunyi di balik kios, sopir-sopir menahan pintu angkot setengah tertutup. Mereka tidak melihat pertarungan, mereka melihat pembalikan takdir. Yang selama ini menindas, kini kebingungan menghadapi seseorang yang tidak mau tunduk. Pria berjaket hitam mencoba mengambil alih. Ia melangkah maju dengan wajah keras, berusaha mengembalikan kendali. Tapi Ardi tidak terpancing. Ia menunggu momen ketika kesombongan berubah menjadi celah. Saat itu datang, singkat, dan cukup. Pria itu tersentak mundur, rautnya berubah, bukan oleh sakit, melainkan oleh kehilangan kuasa. Sisa kelompok itu goyah. Ada yang mundur, ada yang menoleh mencari jalan keluar. Keberanian mereka, yang biasanya bertumpu pada jumlah dan ketakutan orang lain, kini tak punya pijakan. Terminal yang mereka kuasai selama ini menolak mereka hari itu. Beberapa menit terasa seperti satu tarikan napas panjang. Lalu semuanya berakhir. Tidak ada pengejaran, tidak ada teriakan kemenangan. Yang ada hanya langkah-langkah tergesa menjauh, punggung-punggung yang menunduk, dan bayangan yang menghilang di keramaian. Tidak tersisa apapun dari ancaman itu, selain jejak ketakutan yang berbalik arah. Ardi berdiri di tempatnya, napasnya berat, tangannya gemetar halus. Gerobaknya rusak, dagangannya berantakan, namun ia masih berdiri. Terminal kembali bersuara perlahan, seperti mesin tua yang dinyalakan ulang. Hari itu, tanpa spanduk dan tanpa sorak, sebuah kekuasaan runtuh, dan seorang pedagang batagor menandai batas yang tak boleh lagi dilanggar. Sunyi datang terlambat, tapi ketika ia tiba, suaranya paling keras. Setelah langkah-langkah terakhir para preman menghilang, terminal seakan lupa cara bernapas. Ardi berdiri di tengah kekacauan kecil, saus mengering di lantai, wajan miring, dan kayu gerobak yang retak, sementara dunia di sekelilingnya menahan jarak, seolah takut mengganggu sesuatu yang baru saja lahir. Tangannya bergetar, bukan karena dingin. Nafasnya naik turun, berat namun teratur, seperti ia sedang menenangkan seekor binatang liar di dalam dada. Ia menunduk, menyentuh gerobaknya. Kayu itu hangat, luka-lukanya nyata. Ardi menelan ludah, menyadari betapa dekatnya ia dengan batas yang tak pernah ingin ia lewati. Satu persatu suara kembali. Mesin angkot menyala, langkah kaki bergerak ragu, bisikan pendek menyusup di sela udara. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, hanya tatapan, tak percaya, kagum, dan takut bercampur jadi satu. Terminal tidak memberi pengakuan, terminal hanya mencatat. Seorang sopir tua mendekat paling dulu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menaruh selembar uang di pinggir gerobak, lebih banyak dari harga batagor. Ardi mengangkat kepala, hendak menolak, tapi sopir itu sudah pergi. Di belakangnya, pedagang kopi mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Isyarat kecil, tapi cukup untuk membuat Ardi merasa tidak sepenuhnya sendiri. Rasa sakit mulai mengejar, bahu Ardi nyeri, pergelangan tangannya panas. Ia menyadari setiap denyut, setiap tarikan napas. Namun di balik itu, ada kelegaan aneh, seperti seseorang yang lama tenggelam akhirnya muncul ke permukaan, terengah tapi hidup. Ia merapikan apa yang bisa dirapikan. Mengangkat wajan, membersihkan lantai seadanya, menegakkan roda gerobak yang bengkok.
Gerakan-gerakan kecil itu membumi, menahan pikirannya agar tidak berlari kemana-mana. Ia tidak ingin memikirkan apa yang akan datang. Belum sekarang. Saat matahari condong, seorang ibu mendekat dengan anaknya. "Masih jualan?" tanyanya ragu. Ardi mengangguk. Ia menyajikan seporsi terakhir dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Anak itu tersenyum saat menerima bungkusannya. Senyum itu menancap lebih dalam daripada semua tatapan tadi. Ketika senja benar-benar jatuh, Ardi menutup gerobaknya. Ia menatap terminal sekali lagi, tempat yang baru saja menguji dan mengubahnya. Sunyi itu tidak lagi menakutkan. Ia adalah jeda, ruang sempit sebelum konsekuensi datang menagih. Ardi mendorong gerobaknya pergi, membawa tubuh yang lelah dan jiwa yang tak lagi sama, sadar bahwa badai boleh berlalu, tapi jejaknya akan tinggal lama. Keesokan paginya, Ardi bangun dengan tubuh yang menolak diajak bergerak. Setiap sendi terasa berbicara, mengingatkan apa yang terjadi kemarin. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai, mendengarkan dunia yang kembali berjalan seolah tak pernah berhenti. Di luar, suara motor dan langkah orang berangkat kerja menyusup seperti biasa. Hanya Ardi yang tahu, sesuatu telah berubah. Di terminal, perubahan itu terasa sejak langkah pertama. Bisikan mengikuti jejaknya. Nama Ardi beredar dari mulut ke mulut, dibungkus nada tak percaya. "Pedagang Batagor," kata seseorang pelan. "Yang kemarin itu." Tidak ada yang menyebut detail, seakan takut kata-kata akan menghidupkan kembali kejadian itu. Ardi memilih tak menanggapi, mendorong gerobaknya ke tempat biasa dengan sikap yang sama seperti hari-hari sebelum badai. Beberapa pedagang menatapnya dengan hormat yang kikuk. Ada yang mengangguk lebih dalam dari biasanya, ada yang pura-pura sibuk tapi sesekali melirik. Ketakutan lama bergeser menjadi harapan yang rapuh, harapan bahwa sesuatu bisa berubah jika seseorang berani berdiri. Ardi merasakan beban itu, berat dan tidak ia minta. Seorang sopir muda mendekat, membeli batagor tanpa menawar. "Hatur nuhun, Kang," katanya sungguh-sungguh. Ardi mengangguk singkat. Ia tak ingin menjadi simbol. Ia hanya ingin berjualan. Namun simbol sering lahir dari penolakan untuk tunduk, bukan dari keinginan untuk terkenal. Di sudut terminal, tempat para preman biasa berdiri, hari itu kosong. Kekosongan itu berbicara lebih keras dari teriakan. Beberapa orang melintas lebih bebas, langkah mereka sedikit lebih cepat, punggung mereka sedikit lebih tegak. Terminal belum berubah sepenuhnya, tapi retaknya mulai terlihat. Ardi bekerja seperti biasa, menggoreng, membungkus, menyerahkan. Tangannya masih pegal, tapi gerakannya mantap. Ia menolak cerita-cerita yang ingin diselipkan orang lain ke hidupnya. Ia tahu kisah yang dibesar-besarkan bisa berbalik menjadi jerat. Menjelang siang, dua orang tak dikenal berdiri agak jauh, memperhatikan. Bukan pelanggan, bukan preman yang sama. Cara mereka mencatat dengan mata membuat Ardi waspada. Nama yang menyebar selalu punya dua ujung, perlindungan dan masalah. Ardi merasakan ujung yang kedua mulai mendekat. Saat matahari tinggi, Ardi menutup wajan sejenak. Ia menatap terminal yang riuh, tempat namanya kini bergema tanpa ia kendalikan. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Jika harga dari berdiri tegak adalah sorotan, ia akan membayarnya dengan satu syarat, ia tetap menjadi Ardi yang sama. Sore itu, Ardi mendorong gerobaknya pulang dengan langkah tenang. Di belakangnya, bisik-bisik terus berjalan. Di depannya, jalan belum tentu ramah. Nama telah menyebar, dan bersama nama itu, konsekuensi sedang mencari alamat. Pagi itu, Ardi melihat seragam sebelum mendengar suara. Dua sosok berdiri di ujung terminal, rapi, kontras dengan kusutnya tempat itu. Mereka tidak berteriak, tidak menunjuk. Hanya berdiri, mengamati. Namun kehadiran mereka cukup untuk membuat bisik-bisik berubah arah. Terminal tahu tanda-tanda ini, ketika cerita tak lagi cukup ditahan di antara pedagang dan sopir. Ardi tetap membuka wajan, minyak mendesis, bau kacang menyebar. Ia berpura-pura sibuk, meski dadanya mengencang. Nama yang kemarin menyebar kini menemukan jalannya ke telinga yang lebih resmi. Ia tidak lari, tidak pula mendekat. Ia menunggu, seperti menunggu hujan yang tak bisa dicegah. Salah satu dari mereka akhirnya melangkah. "Mas Ardi?" tanyanya, nada datar, bukan tuduhan. Ardi mengangguk. "Kami mau bicara sebentar." Kalimat itu ringan, tapi bobotnya menekan bahu. Beberapa pedagang berhenti bergerak. Terminal kembali menahan napas. Mereka berdiri agak menepi. Pertanyaan datang berurutan, "Rapi, apa yang terjadi?"
kapan, siapa saja. Ardi menjawab seperlunya, tanpa bumbu, tanpa heroisme. Ia menyebut dorongan, ancaman, dan ketakutan, bukan kemenangan. Ia tidak menyebut pukulan, ia menyebut upaya bertahan. Kata-katanya tenang, seolah ia menceritakan cuaca. Saksi mulai berdatangan, awalnya ragu, lalu lebih berani. Sopir tua itu berbicara. Pedagang kopi itu mengangguk sambil menambahkan potongan kecil kebenaran. Cerita-cerita lama tentang setoran dan ancaman yang selama ini disimpan rapat akhirnya bocor. Tidak meledak, mengalir pelan, tapi cukup untuk membasahi tanah kering. Wajah-wajah berseragam itu berubah. Bukan marah, bukan terkejut, lebih seperti orang yang akhirnya melihat peta utuh. Mereka mencatat, bertanya ulang, memastikan. Ardi berdiri di sana, menyadari bahwa diamnya selama ini telah menjadi bagian dari masalah, dan bicaranya hari ini mungkin menjadi bagian dari solusi. Sebelum pergi, salah satu dari mereka berkata singkat, "Kalau ada apa-apa lagi, lapor." Kalimat yang sederhana, tapi jarang terdengar di terminal ini. Ardi mengangguk. Ia tidak merasa aman seketika, tapi ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Saat mereka menjauh, terminal kembali bernapas. Ada lega yang hati-hati, seperti senyum yang belum berani penuh. Ardi menyalakan wajan lagi. Ia tahu pintu telah terbuka, dan pintu yang terbuka selalu mengundang angin, kadang sejuk, kadang membawa badai lain. Namun hari itu, ia memilih berdiri di tempatnya, menerima apapun yang datang dengan punggung tegak dan kepala dingin. Sore merayap dengan langkah pelan, membawa kabar yang tak diucapkan. Setelah pihak berwenang pergi, terminal memang tampak lebih tenang, namun ketenangan itu rapuh, seperti kaca tipis yang menunggu retak. Ardi merasakannya di tengkuknya, sensasi diawasi yang kembali muncul, lebih dingin, lebih sabar. Ia melihatnya saat bayangan matahari memanjang. Seorang pria berdiri di tepi terminal, terpisah dari keramaian. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang dengan bekas luka lama di rahang. Bukan wajah yang kemarin, bukan pula tawa yang sama. Ini wajah yang terbiasa menunggu, terbiasa menghitung. Pria itu mendekat tanpa suara berlebih. Tidak mengganggu dagangan, tidak menyentuh gerobak. Ia berdiri pada jarak yang sopan, tapi tatapannya menembus. "Kamu Ardi?" katanya pelan, seperti menyebut fakta, bukan bertanya. Ardi mengangguk, menutup wajan, memberi ruang pada percakapan yang tak bisa dihindari. "Ada yang kamu runtuhkan," lanjut pria itu. "Dan yang runtuh selalu menyisakan orang-orang yang tak terima." Suaranya datar, tak mengancam, justru itu yang membuatnya berbahaya. Ardi menatapnya balik, tidak menantang, tidak menghindar. Ia paham nada seperti ini, nada orang yang bicara tentang harga. Terminal di sekitar mereka terasa menjauh. Para pedagang pura-pura sibuk, sopir-sopir menahan pandang. Semua tahu, ini bukan urusan ramai-ramai. Ini urusan yang diselesaikan di antara dua kehendak. "Tempat ini punya cara," kata pria itu lagi. "Bukan dengan keributan, dengan penentuan." Ia menyebut waktu, menyebut subuh, menyebut sisi terminal yang sepi. Bukan ajakan, bukan ancaman, sebuah kesepakatan yang dipaksakan oleh keadaan. Ardi menimbang sebentar, ia teringat wajah ibunya, gerobak yang sudah ia tambal seadanya, dan janji yang tumbuh diam-diam sejak malam itu. Ia mengangguk, singkat, katanya, "Di sini, selesai." Ia tidak ingin ada penonton. Tidak ingin ada yang terluka karena namanya. Pria itu tersenyum tipis, lalu berbalik pergi. Senyum yang bukan kemenangan, melainkan keyakinan. Ardi membuka wajan kembali, melayani 1-2 pelanggan terakhir dengan tangan yang tetap mantap. Namun di dalam dadanya, detak jantung menyusun hitungan sendiri. Saat terminal beranjak sunyi dan langit menggelap, Ardi menutup gerobaknya lebih cepat. Ia tahu, tidak semua konflik mencari keramaian. Ada yang memilih fajar, waktu ketika kota masih setengah tidur, dan keputusan bisa diambil tanpa saksi. Malam itu, Ardi pulang membawa satu kepastian, yang tersisa dari kemarin akan menuntut jawaban, dan jawaban itu akan diberikan tanpa teriakan. Subuh datang dengan udara yang menggigit. Terminal guntur masih setengah terlelap, lampu-lampu menyala pucat seperti mata yang belum siap melihat kenyataan. Ardi tiba lebih awal dari siapapun, mendorong gerobaknya ke sisi terminal yang sepi, tempat suara langkah bisa terdengar jelas. Ia tidak membuka wajan, hari ini bukan tentang berjualan. Kabut tipis menggantung rendah, membuat jarak terasa dekat sekaligus asing. Ardi berdiri tegak, kedua tangannya rileks di sisi tubuh. Nafasnya teratur,
Ia tidak berdoa panjang, hanya mengingat pesan-pesan lama tentang kendali, tentang berhenti tepat sebelum melampaui batas. Ini bukan soal menang, ini soal mengakhiri. Langkah kaki terdengar dari balik kabut. Pria itu muncul, sendirian, jaketnya tertutup rapat, wajahnya tetap tenang. Tidak ada senyum kali ini. Mereka saling menatap dalam diam yang panjang, cukup lama untuk mengukur niat masing-masing. Terminal seolah menyingkir, memberi ruang pada keputusan yang tak bisa ditunda. Tanpa aba-aba, jarak dipangkas. Gerak mereka cepat, singkat, dan terkendali. Tidak ada amarah yang tumpah, hanya kehendak yang saling bertabrakan. Ardi bergerak hemat, menjaga keseimbangan, menghindari risiko. Lawannya kuat dan berpengalaman, itulah yang membuat setiap momen berharga. Waktu terasa mengerut, nafas mengembun di udara dingin, langkah-langkah menorehkan bunyi tumpul di lantai terminal. Ardi merasakan nyeri menjalar, tapi ia tidak membiarkannya menguasai. Ia menunggu, seperti yang diajarkan dulu, menunggu satu kesalahan kecil yang lahir dari keyakinan berlebih. Kesempatan itu datang singkat, cukup. Ardi bergerak, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menghentikan. Tubuh lawannya tersentak, lalu mundur, kehilangan pijakan bukan karena kalah tenaga, tetapi karena kehilangan tujuan. Beberapa detik yang menentukan, lalu jarak tercipta kembali. Pria itu menarik napas berat. Matanya berubah, bukan marah, bukan dendam, melainkan pengertian pahit. Ia mengangguk kecil, menerima apa yang tak bisa diambil kembali. Tanpa kata, ia berbalik dan pergi. Langkahnya mantap namun menjauh dari terminal yang kini menolaknya. Matahari mulai naik, menyentuh atap seng dengan cahaya pertama. Ardi berdiri sendiri, napasnya perlahan kembali normal. Tidak ada sorak, tidak ada saksi, hanya terminal yang terjaga sepenuhnya, mencatat akhir dari sesuatu yang lama. Ardi menoleh ke gerobaknya, menyentuh kayu yang retak, dan tahu, pertarungan terakhir bukan yang paling keras, melainkan yang paling sunyi. Pagi itu terminal Guntur bangun dengan cara yang berbeda. Bukan lebih sepi, bukan lebih ramai, melainkan lebih ringan. Seperti beban yang lama diletakkan di dada kini diangkat tanpa pengumuman. Orang-orang berjalan dengan langkah yang sedikit lebih berani, suara mereka terdengar lebih utuh, tidak lagi terpotong oleh kewaspadaan yang berlebihan. Ardi datang seperti biasa, mendorong gerobaknya ke sudut timur. Kayunya masih retak, rodanya masih pincang, tapi berdiri. Ia menyalakan wajan, minyak mendesis, dan bau kacang kembali memenuhi udara. Rutinitas itu menenangkan, seperti jembatan antara kemarin dan hari ini. Ia tidak mencari tatapan, namun tatapan datang sendiri, lebih hangat, lebih jujur. Sudut-sudut terminal yang dulu dikuasai kini kosong. Bukan karena dijaga ketat, melainkan karena tak lagi diperebutkan. Para pedagang berdiri lebih tegak. Ada yang berani menolak potongan, ada yang berani bicara. Perubahan itu tidak besar, tapi nyata, dan di tempat seperti terminal, perubahan kecil adalah keajaiban. Seorang pedagang lama menghampiri Ardi. "Hatur nuhun," katanya sederhana. Tidak ada pidato, tidak ada pelukan. Hanya dua kata yang menutup luka bertahun-tahun. Ardi mengangguk, menunduk sedikit. Ia tidak merasa layak menerima pujian. Ia hanya merasa lega karena tidak perlu lagi menunduk. Pihak berwenang kembali lewat, tidak berhenti lama. Cukup melihat, cukup memastikan. Kehadiran mereka kini bukan ancaman, melainkan garis tipis pengaman. Terminal belajar bahwa suara bisa sampai, jika berani dikeluarkan bersama. Ardi menyadari, keberanian itu menular, dan ia telah menjadi percik pertama, tanpa pernah berniat menyalakan api. Siang beranjak, pembeli datang silih berganti. Ardi bekerja dengan ritme yang ia kenal baik. Tangannya mantap, bahunya mulai pulih. Ia menolak saat seseorang menyebutnya pahlawan. "Abdi dagang," katanya singkat. Di dunia yang suka memberi label, ia memilih tetap menjadi nama. Sore itu, hujan turun sebentar, membasuh lantai terminal, menghapus jejak lama yang membandel. Ardi menutup gerobaknya sementara, menunggu reda. Di sela bunyi rintik, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan di tempat ini, tenang. Bukan karena tak ada masalah, melainkan karena tahu masalah bisa dihadapi. Saat hujan berhenti, terminal kembali bergerak. Ardi membuka gerobaknya lagi, menyajikan batagor terakhir hari itu. Ia menatap sekeliling, terminal yang sama, tapi jiwa yang berbeda. Perubahan belum selesai, mungkin tak akan pernah. Namun hari itu, terminal Guntur berdiri sedikit lebih jujur,
dan Ardi, tanpa spanduk dan tanpa sorak, menjadi bagian dari fondasinya. Pagi terakhir dalam kisah ini datang dengan cahaya lembut. Matahari menembus sela atap terminal, jatuh tepat di sudut tempat Ardi biasa berdiri. Ia mendorong gerobaknya perlahan, merasakan bunyi roda yang masih pincang, namun kini terdengar akrab, hampir menenangkan. Setiap deritannya seperti pengingat, luka boleh tinggal, asal tidak lagi menguasai. Ardi menyalakan wajan, dan suara mendesis itu kembali menjadi denyut hidupnya. Bau kacang, tepung, dan minyak panas bercampur dengan udara pagi yang segar. Orang-orang berdatangan, beberapa wajah lama, beberapa yang baru. Tidak ada lagi tatapan takut yang menunduk cepat. Yang ada hanyalah kebiasaan yang kembali menemukan ritmenya. Seorang anak kecil berdiri di depan gerobak, menggenggam uang receh dengan dua tangan. "Batagor, Kang," katanya malu-malu. Ardi tersenyum tipis, senyum yang jarang ia berikan, tapi tulus. Ia menyajikan porsi kecil dengan hati-hati, menambahkan sedikit saus lebih banyak. Hal-hal kecil seperti itu kini terasa penting. Gerobak tua itu masih sama, tapi maknanya berubah. Ia bukan lagi sekadar alat bertahan hidup, melainkan penanda perjalanan. Dari diam yang panjang, dari harga diri yang nyaris patah, hingga berdiri tanpa harus mengangkat suara. Ardi menyentuh kayunya sejenak, seperti menyentuh masa lalu yang akhirnya berdamai. Ia teringat ayahnya, ibunya, dan janji yang pernah tumbuh di malam sunyi. Janji itu tidak lagi terasa berat. Ia tidak perlu menjadi apa-apa selain dirinya sendiri. Tidak pahlawan, tidak legenda terminal, hanya seorang pemuda yang menolak diinjak, lalu kembali bekerja. Terminal bergerak seperti biasa, bising, berantakan, hidup. Tapi ada sesuatu yang tersisa di udara, sesuatu yang tidak bisa diambil kembali, keberanian untuk berkata tidak, dan keyakinan bahwa ketenangan bukan hadiah, melainkan hasil. Ardi tahu, hari esok bisa saja membawa masalah baru. Dunia tidak berubah dalam semalam. Namun pagi itu, ia berdiri dengan napas lega. Ia tahu kemana harus melangkah jika batas kembali diuji. Ia tahu kapan harus diam, dan kapan harus berdiri. Pengetahuan itu tidak terlihat, tapi menetap kuat di tulang-tulangnya. Saat pelanggan pertama hari itu pergi dengan senyum, Ardi menghela napas panjang. Wajahnya mendesis, terminal berdenyut, dan hidup berjalan lagi. Di sudut kecil Garut, seorang pedagang batagor menemukan masa depannya, bukan dalam kemenangan besar, melainkan dalam keberanian sederhana untuk tetap berdiri, hari demi hari.